Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adea Nila Cintana Wilyasari dengan NPM 2311021089. Di sini saya akan membacakan ulang mengenai ilmu ekonomi dalam praktik dengan judul Mengapa Harga Surat Kabar Naik. Nah, pada tahun 2006, harga rata-rata edisi harian surat kabar Baltimore adalah $0,50 dan pada tahun 2007 harga rata-rata tersebut naik menjadi $0,75. Terdapat 3 analisis berbeda dengan penjelasan masing-masing mengenai harga equilibrium yang lebih tinggi ini. Yang pertama, harga surat kabar Baltimore yang lebih tinggi adalah berita baik karena artinya masyarakat lebih terinformasi mengenai masalah publik. Data ini jelas menunjukkan bahwa warga Baltimore memiliki perhatian baru dan meningkatkan terhadap surat kabar. Yang kedua, harga surat kabar Baltimore yang lebih tinggi adalah berita buruk bagi warga Baltimore. Semakin tingginya biaya kertas, tinta, dan distribusi yang tercermin dalam harga surat kabar yang lebih tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran masyarakat akan masalah-masalah publik. Dan yang ketiga, harga surat kabar Baltimore yang lebih tinggi adalah dampak dari surat kabar yang berusaha menghasilkan uang karena banyak konsumen mereka yang beralih ke internet untuk mengakses berita secara gratis. Sebagai ekonom, kita dihadapkan dengan 2 tugas dalam melihat penjelasan ini. Apakah penjelasan tadi masuk akal berdasarkan apa yang kita tahu tentang prinsip ekonomi, dan jika ya, dapatkah kita mencari tahu penjelasan mana yang berlaku untuk kasus kenaikan harga surat kabar di Baltimore? Apa yang dikatakan analisis 1 mengamarnya tentang peningkatan perhatian baru konsumen terhadap surat kabar memberitahu kita suatu tentang kurva permintaan. Analisis 1 tampaknya berpendapat bahwa terdapat perubahan selera yang menguntungkan surat kabar, yang berarti pergeseran kurva permintaan ke kanan dengan penawaran yang miring ke atas. Pergeseran seperti itu akan menghasilkan kenaikan harga, maka dari itu penjelasan analisis 1 itu masuk akal. Analisis 2 berfokus pada peningkatan biaya pembuatan surat kabar. Ini akan menyebabkan biaya produksi surat kabar naik dan menggeser kurva penawaran ke kiri. Kurva permintaan yang miring ke bawah juga menghasilkan kenaikan harga, maka dari itu penjelasan analisis kedua juga masuk akal. Karena analisis 1 dan analisis 2 memiliki penjelasan yang masuk akal berdasarkan prinsip ekonomi, kita dapat melihat bukti untuk melihat apa yang paling benar. Jika Anda kembali ke grafik dalam paraga 3.12, Anda akan menemukan sebuah petunjuk ketika permintaannya bergeser ke kanan. Seperti dalam penjelasan analisis 1, harga naik tetapi kuantitas juga naik, seperti pada paragraf A. Kenaikan penawaran bergeser ke kiri, seperti dalam penjelasan analisis kedua, harga naik tetapi kuantitasnya turun, seperti pada paragraf B. Dengan demikian, kita akan melihat apa yang terjadi pada sirkulasi surat kabar selama periode ini untuk melihat apakah harga naik dari sisi permintaan atau sisi penawaran. Faktanya, di sebagian besar pasar termasuk Baltimore, jumlah surat kabar yang dibeli telah anjlok, sehingga analisis kedua kemungkinan besar benar. Tetapi berhati-hatilah, kedua analisis itu mungkin benar jika permintaannya bergeser ke kanan dan penawaran bergeser ke kiri. Dengan jumlah yang lebih besar, harga akan naik dan kuantitas yang dijual akan turun. Bagaimana dengan analisis 3? Analisis 3 jelas tidak mungkin. Kelas ekonomi. Akses berita gratis di internet adalah substitusi media cetak. Penurunan harga substitusi ini seharusnya menggeserkan permintaan kabar ke kiri, maka seharusnya hasilnya adalah harganya lebih murah.
murah atau rendah bukan kenaikan harga. Faktanya bahwa penerbit surat kabar berusaha menghasilkan uang dan dihadapkan dengan persaingan baru. Ini tidak mengubah hukum penawaran dan permintaan. Sekian dari pembacaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.